Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Lanjut lagi soal kompetisi Eropa final. Tersaji drama setelah final ideal Champions League gagal terjadi. Apakah ini akan menjadi final yang mungkin sudah terprediksi, atau ada plot twist yang tidak disangka-sangka oleh pecinta sepak bola, di mana Real Madrid, sang raja kompetisi Liga Champions, bertemu Dortmund yang tidak dijagokan ada di final. Nah, ini kita melihat bagaimana menuju perjalanannya. Sejarah tercatat ini adalah final ketiga Dortmund, dan ada dua pemain alumni final 2013 yang saat ini ada, yaitu ada Mats Hummels dan juga Marco Reus yang bisa menjadi dua-duanya ini mungkin menjadi musim terakhir bersama Dortmund, karena sejauh ini Hummels belum tahu akan ada renewal kontrak atau enggak. Nah, ini gimana melihat sekarang mereka sudah jauh lebih berkembang, tapi di masa penghujung juga. Tapi lawannya Real Madrid itu yang terlalu OP di final, nggak pernah kalah. Gimana di lu melihat chance-nya seberapa besar sih Dortmund bisa menjegal atau mengadakan sebuah plot twist gitu? Ya, sebenarnya tadi kalimat Panji udah bagus. Ini Madrid udah terlalu OP untuk di final Liga Champions gitu, dan dari sekian banyak final beberapa pekan terakhir selalu dikait-kaitkan kan bahwa satu tim underdog, satu timnya unggulan gitu kan, baik City MU, terus juga semalam Olympiakos sama itu juga, terus Leverkusen juga. Artinya bahwa banyak sekali final-final yang menunjukkan ketimpangan sebuah kekuatan. Tapi buat gua nggak ada ketimpangan lagi dibandingin Dortmund menghadapi Madrid ini secara secara statistik mungkin semua data, semua stats mungkin menunjukkan bahwa ini harusnya menjadi malamnya bagi Madrid gitu, dan juga malamnya bagi Ancelotti. Tapi ya ini sepak bola, anything can happen gitu. Dortmund bermain secara pragmatis, mengandalkan serangan balik, negatif football lah, bertahan. Cuman itulah yang membuat mereka masuk ke final Liga Champions. Somehow it works. Itu udah berarti itu works. Kalau lu tadi kita bahas di episode sebelumnya bahwa ada perbedaan tim yang di Liga Eropanya, di kompetisinya dengan di kompetisi lokal. Nah, buat gue ya Dortmund mainnya beda juga. Di lokal kayak gimana, di Eropa kayak gimana. Contoh paling mutakhir adalah saat menghadapi Atletico. Dia benar-benar bertahan, tapi bisa bikin gol banyak, 4 kalau nggak salah menghadapi Atletico kan. Tapi kalau lihat itu Atletico kan benar-benar nyerang. Tapi benar-benar lewat set piece, terus serangan balik, itu kekuatan Dortmund dan itu works. Gimana seorang pemain Sancho aja bisa bagus banget. Berarti gak ada tawa. Ada kebebasan yang diberikan oleh Edin Terzic. Dan juga kita bahas Edin Terzicnya. Ancelotti menghadapi Edin Terzic. Ancelotti hanya 1 trofi away dari menjadi pelatih dengan paling decorated trofinya, paling banyak trofinya dibandingkan siapapun. Ancelotti. Sementara Edin Terzic ini tuh baru beberapa tahun lalu dia menjadi steward. Henry. Bukan di stadion. Bukan Henry. Steward di training groundnya Dortmund. Scoutnya Jurgen Klopp. Berarti kan nggak punya sebuah catatan yang sebaik Ancelotti. Baik Ancelotti sebagai pemain juara Champions. CV-nya jauh lah. Asisten pelatihnya Slaven Bilic. Nah, dia tuh. artinya bahwa bukan dari timnya doang, secara pelatihnya pun ketimpangannya juga. Dari pemain, nah ini Madrid tiap edisi selalu diisi oleh pemain-pemain yang selayaknya dapat trofi Liga Champions gitu. Tahun ini pun demikian. Carvajal dan juga Toni Kroos, Modric. Dua pemain yang bisa menjadi dua pemain yang paling banyak mendapatkan Liga Champions trofi. Terus juga pemain-pemain kayak Bellingham. Terus pemain kayak mantan kapten lagi. You name it lah gitu, mantan wakil kapten Dortmund juga. Tapi apa pasti Dortmund kalah? Enggak juga. Nah, Dortmund adalah sebuah antitesis dari permainan Madrid. Saat lu bermain menyerang menghadapi menghadapi Madrid, Madrid senang-senang aja. City kurang mendominasi apa? Menyerang banget. Tapi Madrid demen yang kayak begitu. Kita punya pemain-pemain Rodrigo, Vini, Bellingham yang bagus dalam counter attack. Nah, saat lu menghadapi tim yang negatif football, pragmatis, Madrid bingung. Madrid bakal repot. Ini nggak akan menjadi game yang menyenangkan untuk ditonton buat gua. Tapi ada chance buat Dortmund untuk angkat piala. Justru yang pengen gue tanyain dari sisi taktikal gitu, karena gue melihat kalau dari kekuatan, dari finansial, dari CV pelatih, dari kualitas pemain semuanya kalah. Tapi dia bisa membuktikan berkali-kali lolos dari lubang jarum, termasuk lawan PSG. Gue nggak bilang dia secara defense kuat, tapi ada faktor luck juga kan, di mana kiper main bagus, backnya cukup kuat, tapi berapa kali tuh Mbappe kena tiang, Dembele dan lain-lain. Menurut lo, apakah justru compactness ini yang membuat mereka bisa survive sejauh ini, ditambah efektif itu? Tapi menurut lo lawan Madrid bisa nggak dia bermain seperti itu, compactnya? Tim yang bermain pragmatis di turnamen yang besar itu kan wajar terjadi karena mereka nggak punya kekuatan finansial, kedalaman squad juga. Terus mereka juga belum lagi harus mikirin di liganya kayak gimana. Jadi wajar mereka bermain secara pragmatis. Dan kelebihannya Dortmund ini adalah mereka kebobolannya sedikit di turnamen ini.
Terus ketika mereka bermain mereka akan drop. Mereka akan bermain di daerah sendiri dan ini yang nggak disuka sama Real Madrid karena kelebihan Real Madrid adalah space, ruang. Mereka cari ruang buat dua pemain terbaik mereka yang menyerang, Vinicius sama Rodrigo. Ya kan, kalau nggak ada space, gimana mereka mau sprint? Sulit. Gimana mereka mau takes one on one? Itu kan kelebihannya mereka. Kalau mereka main combination play, menurut gue itu bukan kelebihannya Real Madrid. Kita tahu ketika melawan Bayern Munchen udah sebagus apa sih, defense-nya bagus banget. Bahkan gelandangnya pun bagus banget waktu itu. Tapi satu passing buat ngebuka pertahanannya itu kemana passingnya? Ke space, ke ruang. Akhirnya apa? Sprint, akhirnya adu lari. Ini yang dicari oleh Real Madrid. Jadi menurut gue Madrid akan diunggulkan pada laga ini. Tapi jangan salah juga. Ketika tahun lalu Inter Milan lawan City, kita udah berharap wah City bakal mendominasi apa segala macam. Tapi menurut point of view gue, Inter justru bermain jauh lebih bagus daripada City. Inter yang kita berharap dia bermain bertahan, akhirnya malah dipuji. Coming from Juventini. Bagus Juventini bagus. Tadi bukan. Kan udah jelas kalah juga Internya. Happy aja dia ngomong bagus. Tapi memang harus diapresiasi perjuangannya Inter. Kita udah berharap dia bakal babak belur 3-0, Haaland bakal gini. Lu kali yang berharap. Lu enggak ada yang gitu. Pak, kita tim Itali, kita berharap Itali itu menang. Solid. Jadi kompak Itali itu karena tinggal dikit supporternya. Jadi harus solid. Orang-orang lama di situ pada pindah-pindah semua. Ya kan? Jadi jangan, walaupun Real Madrid diunggulkan, nggak serta-merta mereka bakal unggul secara gitu. Aldi udah bilang tadi, karena emang nggak ada space-nya. Bagaimana caranya Madrid mencari space? Karena bakal nunggu di belakang dan ada satu pemainnya Jadon Sancho yang bisa mencari space justru ketika mereka diserang. Itulah kelebihannya. Tapi pertanyaan gue adalah kan kalau ngomongin chance itu sebenarnya ada, secara sepak bola pasti ada, tapi secara permainan sebenarnya gue ngeliat kayak tim-tim Jerman yang dari kalian Madrid, Leipzig juga mainnya pragmatis, terus juga Union Berlin juga mainnya pragmatis, even Bayern Munchen yang mainnya nggak pragmatis aja kalah semuanya sama Madrid. Menurut lu celah apa yang bisa dimaksimalkan dari Real Madrid di sana? Dari Real Madrid. Dari Real Madrid menurut mampus nih bakal diserang kalau salah nih. Dia juga sebenarnya defense-nya cukup kuat musim ini menurut gue. Dengan kapasitas dia seharus memainkan si Nacho. Dengan cara banyaknya pergantian pemain rotasi ya. Iya betul. Militao jadi cadangan. Harus main Nacho, Militao akhirnya cedera juga harus jadi cadangan. Nggak bisa recovery di tepat waktu juga. Bahkan kiper pun juga mereka harus pakai kiper pilihan ketiga tuh sebenarnya Lunin itu. Tapi bisa membawa timnya ke babak final ini menurut gue udah luar biasa banget. Jadi sebenarnya dari space nyerang itu benar. Itu kalau dari segi nyerangnya menurut gue kelemahannya di situ. Tapi kalau dari segi bertahan, Madrid ini juga termasuk yang kuat menurut gua. Nggak segampang itu juga ngebongkar Madrid. City juga udah ngebuktiin mereka dominasi tapi peluang berbahayanya cuma berapa sih yang bisa dibuat sama City gitu. Khususnya di pertandingan di Etihad ya. Yang dimana City-nya sangat mendominasi. Jadi menurut gua mereka tetap tim yang kuat. Nggak terlalu banyak space yang bisa dihadirkan juga sama mereka. Dan tapi kalau soal kelemahan menurut gua nggak hadirnya Tchouaméni bisa jadi momentum bagi Dortmund. Karena Tchouaméni di musim ini setiap dia main itu Madrid nggak pernah terkalahkan. Setiap dia ada di lini tengah gitu. Karena menurut gua dia penting banget. Perannya nge-cover area tengah tapi sekaligus juga jadi shielding bagi back-backnya. Bahkan beberapa kali dia juga dimainin sebagai back. Ini jadi pemain yang menurut gua akan kehilangan lah apabila dia benar ya ini beneran nggak main. Siapa yang gantinya ntar? Biasanya sih template-nya terus ini ada. Kita lihat formasi Madrid ya, perkiraan formasi Madrid di final nanti. Tapi formasi terbaik apa enggak menurut kalian? Karena ini dia. Ada dua-duanya nih ya. Berarti Kamavinga yang ngisi posisinya si Tchouaméni ya. Tapi ini gua khawatir juga jangan-jangan si Ancelotti cuma main games doang gitu, nggak mainin Tchouaméni karena apa-apa tapi ternyata bisa main karena ikut Courtois main. Lunin udah sembuh. Courtois sembuh tapi Lunin Lunin udah nggak latihan selama seminggu terakhir. Dikira nggak dingin Wembley. Dan kemungkinan si Courtois main dan gue sih suka-suka aja kalau Courtois main. Dan kalau ngomongin Madrid, ini menurut gue line up yang udah pasti mereka turunkan sih kalau di partai final karena ini line up yang juga nggak bawa mereka ke final juga line upnya seperti ini kan sebenarnya. Jadi menurut gue nggak ada kelemahan sama sekali dari Madrid. Madrid punya keuntungan karena mereka udah juara Liga, jadi mereka bisa coba-coba formasi kemarin di 2 pertandingan terakhir La Liga. Mereka coba-coba formasi. Yang gue agak sedikit nonton adalah mereka coba pakai sayap di 2 pertandingan terakhir di La Liga. Kenapa? Tapi bukan emang sayap mulu dia mainnya? Enggak, kan pakai 2 striker sekarang, pakai 1 nomor 10. Tetap aja implementasinya melebar juga kan dua orang itu. Nah, alternatif strategi dari Ancelotti adalah untuk memberikan kebebasan Rodrigo main lebih melebar, Vinicius main lebih melebar, dan yang ngisi posisi nomor 9 itu si Bellingham. Jadi false 9. Berarti kayak awal musim dong? Ya, buat ngapain? Buat nge-stretch. Karena kalau lawan itu rapat, compact, itu kan biasa. Semua pelatih pasti bakal bilang, kalau kita main defense, lawan pegang bola, kita harus compact. Jarak dari pemain depan ke belakang harus rendah. Dari kiri ke kanan harus rendah. Bagaimana cara untuk mengebongkarnya? Kita stretch, kita renggang. Bagaimana caranya? Ya pakai sayap. Pakai sayap, 2 sayap. Tapi berarti itu resikonya lebih besar buat Madrid. Karena begitu dia stretch, space-nya juga besar buat Madrid ketika di counter kan. Nah ini, tadi Rijal udah bahas.
ketidakhadiran Tchouaméni untuk meng-counter press ketika mereka hilang bola ini yang bakal jadi kunci. Tetapi gue nggak terlalu khawatir karena masih ada Valverde di situ yang Valverde memang mental bertahannya lebih bagus dibanding Toni Kroos ataupun Modric kalau dia masuk. Dan jangan lupa juga Madrid walaupun tadi Bang Bes sudah benar di 2 pertandingan terakhir walaupun nggak menang ya lawan Villarreal dan juga lawan Betis, dua-duanya draw, tapi mereka juga menurut gue nggak mereka di awal musim juga mainnya kayak begitu sebenarnya, main kayak gitu. Tapi jangan lupa juga Madrid ini biasanya suka numpuk di area satu sisi yang sama gitu. Kadang Rodrigo sama Vinicius ditumpuk di situ dua-duanya. Itu menurut gue ada kemungkinan mereka bakal main begitu lagi. Karena tadi Valverde itu bisa nge-cover areanya banyak banget menurut gue. Bisa nge-cover area back kanan, area sayap kanan, area gelandang, semua bisa ketutup sama dia. Jadi gue sih menurut gue untuk pertandingan lawan Dortmund besok kayaknya bakal numpuk 2 di situ. Karena itu nggak dilakuin sama PSG. PSG gagal waktu itu. Si Mbappe benar-benar bisa dimatiin sama back-backnya Dortmund. Tapi kalau untuk pertandingan besok, gue rasa 2 pemain ini masih nggak ada obatnya lah kalau 2 main sama tumpuk-tumpuk di kiri. Gitu. Gue nggak setuju ya Mbappe dimatikan sama back-backnya apa? Mbappe-nya lebih ke nggak efektifnya aja kalo sih. Kalau dimatiin sih enggak sih. Enggak lah Zal. Kalau Dortmund sebenarnya defense-nya nggak bagus-bagus banget walaupun clean sheet-nya paling banyak ya. Tapi berarti gimana? Makanya dengerin dulu. Ya lagi day off aja kayaknya Mbappe waktu itu. Dan day off ya bener. Dan Dortmund ini defense-nya itu walaupun dia mainnya low block segala macam, clean sheet-nya paling banyak. Tapi harus diingat juga dia juga tim yang menderita tembakan paling banyak juga salah satu. Bahkan tembakan mengarah ke tiang paling tinggi Dortmund dalam artian dia selalu terlindungi sama tiang gawang. Itu ada faktor lucknya juga mereka bisa sampai ke final ini. Dan itu Dortmund itu nggak bisa dilatih tuh, Ji. Nggak bisa. Lucknya kelindungin banget. Madrid nggak ada luck ya? Lawan Madrid susah lah. Nggak Madrid sampai final nggak ada lucknya. Tetap ada juga. Neuer bisa blunder kan juga itu salah satu luck. Tapi Dortmund poinnya gue adalah dia defense-nya walaupun rapat kayak begitu tapi ada celah-celahnya juga. Dan itu menurut gue ada salah satu kelemahannya di situ. Lawan tetap bisa nembak ke dia kok. Bukti PSG itu dalam 2 match total kurang lebih 6 kali tiang, 6 kali tiang. Makanya Enrique bilang gitu kan interviewnya kan. Enggak ngerasa kalah kan. Iya. Jadi menurut gue Dortmund ini defense-nya juga enggak solid banget. Jadi si Madrid ya tetap punya celah dengan cara pemain-pemain itu menurut gue 3 pemain di depan aja menurut gue cukup itu. Biasanya kan Madrid nyerang gitu, cukup 3 orang di kotak penalti udah cukup bikin gol. Ya ini kalau kita kebanyakan main PS terus kita aplikasikan ke dunia kayak begini sulit ya gitu. Saat lu punya pemain kayak begini otomatis bakal kayak begitu. Ya enggak juga lah, ini soal momentum gitu. Saat lu menyerang dan lu gagal, ini pelatih deh tanya, frustrasi cuy. Akhirnya panik, masukin Jose lu. Nah, jadi kebaca. Sementara Dortmund sadar gue bakal diserang. Sadar lawan PSG gue bakal dihabisin. Gue tetap tenang. Kayak Olympiakos, gue sadar gue bakal diserang, Mendilibar tenang. Jadi Fiorentina udah jelasin, Fiorentina bermain bagus lebih menyerang. Olympiakos sadar bakal diserang, bertahan, disabar. Terus juga Dortmund sadar lawan PSG gue bakal dihancurin. Kita bertahan dengan bagus. Lawan Atletico pun demikian. Lawan Madrid, dia sadar juga kita bakal dihancurin nih. Tapi mereka bakal tenang, bertahan, biarkan Levi Fortuna berpihak pada kita. Nah, tadi Tchouaméni absen. Seberapa efektif Tchouaméni saat bermain? Efektif banget. Sebentar, saat menyerang. Saat defense kan efektifnya kan. Sementara Madrid ini bakal lebih aktif menyerang. Justru yang lebih kelihatan absen ya kalau pemain-pemain kayak Valverde tadi udah jelasin absen. Mungkin Toni Kroos atau Modric absen bakal berasa. Kalau Tchouaméni yang absen, banyak sekali pemain yang bisa mengcovernya karena si Dortmund pun bukan dari situ nyerangnya. Bakal ke half space atau ke space. Sama kayak Madrid juga. Sancho bakal dimanfaatkan untuk dribbling, crossing. Itu bakal kejadian. Dan soal tadi numpuk pemain, lu harus tahu juga saat lu satu tim numpuk pemain di satu sisi, pasti mereka punya passer yang bagus untuk pindah bola, untuk switch play. Itu udah dipastikan. Saat kayak Madrid atau Dortmund, City sering banget numpuk di satu sisi, begitu mereka switch play, kelar itu game. Apalagi lu punya seorang dribbler yang bagus, Sancho, Vini, Rodrigo. Itu gila-gila begitu dapat text on pemain 1-2 kesentuhan. Bayern juga punya si Sané, Leroy. Golnya kan begitu juga, begitu pindah, take on player, shoot, kencang banget, gol. Itu bukan sesuatu yang jelek, numpuk pemain satu sisi itu bukan sesuatu yang jelek. Itu bagian of part of the game gitu. Jadi buat gua tadi Valverde kita numpuk pemain di satu sisi biasanya kita bilang buat create superiority numerical buat supaya kita lebih supaya bisa ada opsi passing. Overload di sana kan. Overload di sana dan kalau kata Xavi, gue terpaksa harus bilang dipecat. Xavi bilang sepak bola itu tentang space. Gimana caranya kita create space dengan membuat kerumunan di sini, otomatis lawan akan ketarik dan di sananya akan kosong. Yang tadi lu bilang bahwa Rodrigo kalau udah ada space dia bisa ngeluarin kemampuan terbaiknya.
Kalau lu nggak punya seorang pasar yang bagus percuma kan? Kalau ngomongin soal kerumunan mah Aldi juga bakal datang. Hey, bahaya. Tapi dari sisi misalnya kalau passing kerumunan, passing kerumunan ya kan? Ya. Tapi kalau ngomongin bagaimana Dortmund ini kan ada Sancho tadi berapa kali dibahas. Tapi menurut kalian overhype nggak sih dari seorang Sancho, katanya di Dortmund udah sebagus itu, balik performance kayak waktu dia pertama kali Dortmund, sebagus itu nggak sih menurut lo? Sebenarnya di Champions League doang dia bagus. Di Liga dia nggak sebagus itu kan? Di Liga dia nggak se-Dortmund ya di Liga itu biasa. Beda banget, dulu kan produktif banget. Gue bilang tadi kan. Karena kadang-kadang pemain itu ada momentumnya, ada mood-moodnya juga, dan mungkin dia moodnya lebih semangatnya di Champions League. Ada motivasi lebih. Itu dia. Untuk nunjukin ke siapa? Iya. Ke City. Kan dia akademi City. Mantan tim City. Dan lu harus lihat statistik dia di Champions League dan di Liga itu jauh berbeda, timpang gitu. Di Champions League hampir dia nggak pernah diganti, selalu main full, selalu dipercaya main starting. Sedangkan di Liga ya ganti-gantian, walaupun dia baru masuk bulan Januari. Itu yang lo bilang prioritas. Prioritas ya. Jadi ada pemain yang memang diciptakan untuk Champions League, ada pemain yang diciptakan ya buat di Liga, karena di Liga kan rutin. Tapi berarti dia bukan kelas dunia. Main kelas dunia itu bisa main di dua-duanya dengan konsistensi yang bagus. Biasanya itu. Top player itu. Udah kelas dunia menurut gua. Top player. Kelas dunia, gue nggak bilang Sancho kelas dunia sih. Ya, cuman timnya Dortmund. Iya, gimana ya? Iya dong. Bellingham juga gini, waktu di Dortmund Bellingham, begitu ke Madrid, wah, Ballon d'Or nih. Iya, tapi kan dia bisa step up. Nah, dia kan step up dari Dortmund ke MU nggak bisa gitu kan menaikkan derajatnya menurut gue ya. Kalau gue setuju Ji, karena apa? Ada karena MU-nya. Iya, karena Sancho dia nggak fulfill potensialnya. Kita berharap dia bisa jadi wonderkid. Salah dia. Salah dia lah. Iya, Buru-buru. Kadang-kadang pemain itu nyalahkan pelatih, nyalahkan environment. Dia harus lihat diri dia sendiri, dia perform sistem kan? ngaruh nggak sistem? Ngaruh juga sistem, dan pemain juga harus sadar. Oh, gue minta kesempatan, kan yang dia minta kesempatan, gue minta dong kesempatan. Malah di sekolahin ke Belanda di desa. Jangan minta kesempatan sama klub sama pelatih. Ketika lu latihan itu adalah kesempatan buat lu. Ya lu tunjukin di situ. Kalau lu nggak main, nggak mungkin pemain lain tuh istilahnya lu lebih bagus daripada pemain lain. Pelatih itu pasti bakal. Tapi ada juga nggak sih preference pelatih kan juga ada pemain pelatih yang memang dari awalnya nggak suka sama gaya mainnya nih orang yang mungkin lebih stylish, flamboyan ya kan. Karena yang pilih manajemen. Oh iya kan, karena sebenarnya dia bukan pembeliannya seorang Ten Hag kan, kalau dia MU kan. Nah ini gue penasaran sama kata-kata mantan pelatih lo, seorang Jurgen Klopp yang kemarin tiba-tiba muncul seorang kata-kata menyindir soal Sancho itu kan. Tim membeli pemain dengan harga segitu, akhirnya dipinjemin, menurut lo itu menurut lo apa statement Klopp keluarin soal Sancho itu? Menurut gue itu pembedaan antara Liverpool sama MU secara pengelolaan rekrutmen gitu. Tapi kan itu bukan pembelian Ten Hag. Menurut lo dia menyerahkan soal dari sisi manajemen timnya gitu? Kan dia nyebut Ten Hag juga sih. Dari sisi manajemennya. Lebih ke bagaimana kok nih manajemennya nggak fight untuk pemain yang lo beli dengan harga segitu dari gitu. Dari manajemennya nggak mempertanggungjawabkan pembeliannya itu, dan juga dari pelatih menurut Klopp itu salah gitu. Cara lu pendekatan lu ngomong ke media, lu kayak kesannya nyerang pemain itu menurut gue salah banget gitu menurut Klopp. Dan menurut gue MU itu kan masalahnya kayak begitu. Dan ini gue yakin Sancho ini nggak akan balik lagi ke MU dan akan dijual dengan harga separuh dia dibeli menurut gue. Itu lagi-lagi udah bagus separuh 40. Separuh bagus kalau ada yang mau. Mending separuh ya, kalau lebih turun dari itu 50 juga belum tentu ada yang mau beli. Gajinya kan juga mahal. Dan itu sekaligus lagi-lagi menunjukkan purnya betapa buruknya segi manajemen United dari segi pembelian pemain. Belum tentu kan Sancho itu dibeli cocok sama skemanya United, tapi waktu itu tetap dibeli dengan harga yang super mahal banget. Pembeliannya siapa? Oleh musim terakhir oleh. Tapi manajemen itu yang tetap manajemen ini juga ngebuktiin dalam sepak bola itu nggak cuman butuh pelatih yang bagus, pemain yang bagus buat bisa dapat trofi atau dapat continuity, tapi harus butuh juga manajemen yang bagus, yang sehat, yang bisa ngelindungin MU sekarang ininya. Ya MU Madrid menurut gue manajemennya bagus, walaupun menurut gue edisinya agak jadul dengan Perez dengan politiknya itu. Cuman dia cukup sehat gitu sebagai presiden banget, ya. Bukan secara tim manajemennya. Kalau kita lihat strategi transfernya Real Madrid, hampir berapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir deh nggak pernah fail. Dia menjual Ronaldo ketika udah tahu Ronaldo kayaknya udah mudi, mungkin udah menurun. Bahkan Benzema pun dilepas tanpa ada perlawanan. Casemiro 50 juta, makanya keluar kan kata-kata agen kan, MU mau bayar semahal itu. Gila kali ini orang bayar 30 tahun 50 juta 60 juta. Rafael Varane aja menurut gua masih pemain bagus banget. Kenapa malah dilepas? Malah mereka bergantung dengan pemain-pemain yang baru. Akhirnya terbukti kan bahwa mereka berhasil gambling dengan pemain-pemain macam Rodrigo, Vinicius tuh datang waktunya muda banget di sana. Dan sekarang mereka udah beli Endrick, Pak. Endrick di Brazil sana udah nikah lagi ya. Udah nikah, udah ada kontrak. Penting banget. Udah nikah, makanya ibunya marah kan. Mereka udah mempersiapkan Toni Kroos musim depan gak ada, mereka udah siapin gitu. Dan juga faktor pentingnya dalam 5 tahun terakhir
terakhir gagal menurut gue si Eden Hazard itu. Terakhir transfer dan itu di satu transfer window-nya bukan cuma Hazard, ada Luka Jovic juga waktu itu gagal juga. Tapi setelah itu mereka akhirnya berani itu ngebeli pemain yang sebenarnya relatif masih muda banget. Tchouaméni dibeli masih muda, Camavinga juga dibeli harganya tinggi Pak tapi siapa? Iya. Tapi investasi menurut gue untuk jangka panjang dan so far terbukti cukup oke lah, stabil mereka. Dan yang bisa dipelajari menurut gue benchmark yang bisa diambil dari Madrid adalah jangan terlalu setia sama pemain gitu. Nggak usah terlalu romantis, nggak usah lu mentang-mentang di juara segala macam, lu mempertahankan dia sampai pensiun apa? gitu. Dewa ada apa? Enggak. Gimana? Gimana ada soal romantis gitu. Gue udah kerja 5 tahunan lah di bola. Enggak ada kesetiaan dalam sepak bola. Iya benar lah. Lalu pramusim di mana? Ngelatih di mana? Sekarang di mana kan? Dia curhat. Dia pindah terus kan. Jadi tidak ada namanya loyalitas lah. Kalau udah urusan duit gitu kan. Yang penting ketika lu di situ lu berikan 100% lu ini sama kayak Sancho, dia nggak boleh milih-milih. Gue lebih suka di Dortmund, gue lebih suka di MU. Ya dia harus buktikan ketika dia di MU dia buktikan, ketika dia di Dortmund dia buktikan oke, tapi nextnya apa? Next stepnya apa? Ya kan dia mau kemana? Kalau dia disuruh balik ke MU, dia harus profesional dong. Misalnya lu harus buktikan siapapun pelatihnya gitu. Ya kalau Ten Hag sih gue rasa dia mau balik. Kalau bukan Ten Hag menurut gue dia akan mau balik sih. Tapi kalau Ten Hag menurut gue ini akan menjadi lu jadi Sancho Ji, lu gimana? Ya kan gue bukan Sancho. Tapi kalau menurut gue melihat dengan assessment seperti ini ya dia nggak akan balik ketika masih ada Ten Hag di sana. Ya, dia akan ngambek kayak mangkir-mangkir mau itu dia di band ke tim B ke reserve kayaknya dia udah nggak akan peduli sih karena Dortmund lu masuk final Liga Champion. Dan dua-duanya menurut gue ada benar ada salahnya dan sebagai dari sisi pelatih nih si Ten Hag dia wajar memberikan hukuman dan dia keras karena kalau dia lembek pemain bakal meremehin dia. Semuanya akan ikut-ikutan juga jadi toksik kan. Dan si Sancho-nya juga ada benernya juga. Kalau dia udah nggak bisa dipakai di sini, ya ngapain dia nunggu di situ dan dipermalukan main di tim B, tim youth, mending dia pindah gitu. Dua-duanya ada bener. Oke, tapi kalau ngomongin soal sisi Madridnya tadi gue belum ngebahas bagaimana seorang Toni Kroos yang akan menjadi akhir dia ini di final loh. Toni Kroos yang justru kita pikir bakal lebih lebih cepat karirnya dibandingkan Luka Modric gitu. Bakal lebih lama daripada Luka Modric. Justru dia malah lebih cepat dan malah di akhir-akhir dia malah lebih OP dibandingkan Modric yang terakhir-terakhir hanya menjadi ban serep gitu. Menurut lu gimana? Umur sih beda posisi juga. Satu beda posisi, kedua umur juga. Berapa? Modric 38, 39. Sementara Modric tapi justru malah lebih pensiunnya lebih cepat Toni Kroos ya. Kroos kelahiran 90 Pak, seumuran gua. Dia pengen finish di peak performance. Dia pengen finish di peak performance juga gitu. Terus kedua dia udah ya ini kan di timnas juga gara-gara dipanggil sama DFB lagi kan. Sementara Modric di timnas ya masih kepake juga gitu dan beda timnas juga Pak. Satu Kroasia dia bisa milih. Jerman juga satu Jerman Kroasia. Gimana juga ya gitu Jerman kan enggak yang lagi OP siapa lagi nih udah mau itu lagi lah. Jadi buat gua nanti di final enggak cuma Toni Kroos sih ada Marco Reus juga yang ya kalau Toni Kroos kan ya dia sejarah trofinya udah banyak banget juga lah gitu. Hampir semua turnamen udah hampir dia dapetin sementara Toni Kroos 12 tahun di Dortmund hampir sedekat itu dia ke Bayern tapi dia milih lokal tim, milih tim dia sendiri untuk dia support dan ya begitu indah kalau sampai dia mengakhiri fase karir dia dengan membawa piala. Dia belum ada trofi Mayer ya? Dia cuma DFB Pokal sama Super Cup doang. Ya karena dia kan pindah setelah eranya Dortmund juara-juara itu kan. Iya, jadi buat gua kalau tukar guling sama Alonso kalau enggak salah waktu itu. Tukar guling sama Alonso. Alonso ke Bayern, dia ke Madrid. Si Kroos. Gue ngomongin Marco Reus anjing. Iya. Lu juga sebenarnya. Marco Reus. Iya, kalau ya Marco Reus ya buat gua ini pemain yang mungkin beberapa tahun terakhir mungkin karena terlibat cedera juga, dia unlucky dia posisinya. Paling sial dia. Iya. Momen Piala Dunia cedera, cedera. Jadi kalau mau disangkutin ke romantisme tadi ya buat gue sih pengennya gue melihat Marco Reus dapat apa ya? Iya gitu menuju karirnya. Kalau Toni Kroos enggak dapat ini ya dia udah dapat semua hal, Piala Dunia udah. Tapi kalau sampai Euro belum ya? Kalau Dortmund sampai juara menurut gue ini jadi downgrade dalam sepak bola gitu. Ini juaranya underdog sih. Juaranya ya kalau Atlanta menunjukkan permainannya bagus, tapi gue nggak melihat ada permainan bagus dari Dortmund sepanjang musim di Bundes. Kalau Inter juara begitu juga dong. Kan mainnya bagus. Waktu Chelsea juara juga jelek Pak mainnya. Iya sih. Lawan City ya? Yang pertama kali juara. Oh, lawan Munchen. City, yang lawan Munchen sosok. Tapi City juga main jelek di final menurut gua itu. Enggak keluar, makanya dibilang katanya overthinking dan lain-lain itu kan. Enggak keluar plan B-nya. Yang dia enggak pakai Rodri waktu itu. Iya kan? Rodri kan bikin gol. Cuma di final. Ya yang kalah sama Chelsea. Oh iya. Kalah sama Chelsea kan. Ngomongin soal final-final sebelumnya juga jangan lupa juga udah 4 edisi terakhir final tuh cuma skornya 1-0. Tipis. Terakhir tuh yang dibantai kan Juve kan. 4-1. Apa Barca dibantai? Oh 15. Apa Madrid juga ya? 15. Madrid juga. 2017 dia ngelawan sedikit. Iya.
Boleh lah. Soalnya tipis-tipis. Itu 4 tahun terakhir selalu 1-0. Biasanya Champions itu lebih seru partai semifinalnya ketimbang finalnya gitu kalau dari segi permainan. Tapi kalau sampai besok, menurut gua kalau dari kedua tim, kalau dari Madrid kehilangan Kroos, buat kedepannya menurut gua belum ada penggantinya nih. Belum ada pengganti yang like for like gitu. Yang standar kualitasnya sama kayak Kroos. Gitu. Iya, mungkin harus menyesuaikan. Tapi kalau untuk segi Dortmund, menurut gua ini blessing in disguise gitu. Karena gua menilai Rose ini bukan pemain yang krusial banget. Gua selalu bilang ini pemain yang bisa di-upgrade sebenarnya dari squad Dortmund. Menurut gua dari tiap musim dia cuma Bundesliga itu 34 game, dia cuma main sekitar 20 game doang tiap musimnya. Menurut gue ini posisi yang sangat bisa di-upgrade gitu. Jadi menurut gue ini untuk pertandingan besok agak perbedaannya itu sih. Kalau Madrid masih akan kehilangan, kalau Dortmund bisa aman. Prediksi final? Kalau Madrid ada di final ya gue harus dukung Madrid sih. Kalau ada Madrid di final, Madrid. Dortmund loh. Anjay, anti mainstream ha? Tipis Madrid lagi. Tipis Madrid ya. Kenapa lu pilih Dortmund nih? Biar ini anti mainstream aja. Ya. Biar bisa konten nih gue tahu nih. Madrid pun konten. Momentum. Gue gak ada masalah. Momentum kan maksudnya lo akan melawan arus, kayaknya nggak akan gue nemuin ada orang bisa bela Madrid kecuali yang bela Dortmund kecuali haters yang Madrid gitu kan. Sama aja final FA Cup. Ya kalau FA Cup kan lo City dong udah pasti dong harusnya kan. Derby. Come on daripada derby. Enggak, kalau lo kan ada faktor karena lo dikalahin sama City juga di liga. Enggak juga, gue yakin itu. Come on. Kenapa harus di sama gue Dortmund. Gue pengen Dortmund. Gini bukan otak gue pengen Dortmund, cuman di atas kertas. Ya pastilah. Logika, secara logika dan matematika ya Madrid. Iya. Cuman sepak bola nggak kayak begitu. Gini, ada yang yakin nggak di sini Madrid bakal ngebantai Dortmund? Bantai enggak sih? Jarang ada. Cuma Juve doang yang dibantai. Bes bilang mirip tipis-tipis Madrid menang. Lewat set piece kah? Lewat serangan balik kah? Bener, bantai. Madrid bantai Dortmund, Gary Akita ya guys. Gimana fans Madrid? Yakin itu kah kalian untuk bisa membantai Dortmund atau justru buat fans Dortmund? Ada nggak ya di Indonesia atau mungkin fans Bundesliga? Sering datang. Kuat. Sering datang. Berapa orang? Tim Dortmund. Tim Dortmundnya, fansnya gue tanya. Weidenfeller. Ya paling yang datang media-media kan datang kan. Bakal jadi ini nanti, bakal jadi icon di Euro. Di kota apa gue lupa, di Gelsenkirchen, Jerman soalnya. Kita lihat apakah ada dari Dortmund, fans Dortmund optimis itu untuk bisa menghadirkan plot twist dan juga mungkin dukungan dari fans-fans lain yang juga membenci Madrid untuk mendukung Dortmund. Pada akhirnya Madrid biar nggak terlalu king banget lah di Liga Champions. Kita akan lihat nanti di finalnya. Dan gue juga mau ingetin buat para jebret tim, kalau kalian mau belanja nih dari baju timnas U23 Indonesia Road to Paris, bisa langsung join ke TikToknya Jebret Media sekarang juga lagi live bersama Caca dengan harga yang pastinya murah, sama tadi 140.000 jadi flash sale Rp90.000, murah banget. Langsung join ke TikToknya Jebret Media untuk belanja Indonesia Road to Paris. Oke, kita akan lanjut dari bahasan seorang Vincent Kompany yang menjadi pelatih Bayern Munchen. Cocok apa enggak ya? Kita bahas. Halo Jebret tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.